Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yula Roslina dengan NPM 2478265 dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet jurusan Teknologi Informasi. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai lab 11. Nah, jadi di sini pada lab 11 ini kita mempelajari Basic of Ansible. Jadi tujuan dari lab session ini yaitu menjelaskan konsep dasar Ansible, lalu membedakan Ansible dari script Python untuk network automation, lalu mengidentifikasi komponen utama dalam arsitektur Ansible, lalu membaca dan memahami struktur dasar playbook Ansible. Nah, di sini ada sedikit penjelasan mengenai apa itu Ansible. Ansible itu adalah orchestrating tools atau automation engine yang digunakan untuk konfigurasi perangkat jaringan, lalu melakukan provisioning, melakukan orkestrasi, workflow, lalu melakukan audit dan compliance. Lalu Ansible ini memiliki karakteristik yaitu agentless, jadi tidak perlu instalasi software karena menggunakan SSH, lalu dia ini berjalan di atas Python, bersifat deklaratif dan menggunakan YAML, lalu mendukung otomatisasi dengan berbagai modul. Dan untuk environment dengan skala besar, environment. Lalu ada perbedaan dasar Ansible dan Python script. Nah, kalau Python script atau imperatif itu dia menjalankan langkah-langkah secara urut. Lalu dan juga programmer ini mengatur sendiri koneksi, error, dan handling loopingnya. Nah, sedangkan kalau deklaratif atau state based, nah dia ini tidak melakukan langkah-langkah seperti pada imperatif tadi, langkah-langkahnya secara urut. Gitu. Dan dia juga memiliki konsep idempotensi atau tidak mengulang proses jika sudah sesuai. Nah, lalu di sini ada komponen utama Ansible. Jadi di sini tuh ada control node yaitu host tempat Ansible dijalankan, lalu manage node yaitu perangkat yang dikonfigurasi, lalu ada inventory node itu daftar device, IP, credential, dan group, lalu ada modul yaitu fitur Ansible untuk menjalankan teks tertentu. Lalu ada plugin yaitu ekstensi tambahan termasuk Nepom plugin, lalu ada playbook yaitu file YAML yang berisi kumpulan teksnya, lalu teks itu single action dalam playbooknya, dan facts itu informasi dari perangkatnya. Dan kita akan menggunakan beberapa yang ada di komponen utama Ansible ini. Nah, jadi di sini format file inventory. Jadi format file inventory ini terdiri dari grup yang bernama all, lalu ada children, lalu ada router, host, dan nama routernya, hostname-nya. Nah, children itu adalah keyword yang mengidentifikasi subgrupnya, lalu routers itu adalah nama grup untuk perangkat router yang nantinya akan berisi semua router. Lalu untuk host itu adalah keyword yang menampilkan daftar perangkat di suatu grup. Nah, kalau untuk R1-nya sendiri itu adalah nama host dari suatu perangkatnya. Nah, seperti Python, YAML sangat bergantung pada indentasi dalam identifikasi hierarki dan relasi antara elemen. Oke, ini adalah contoh dari Ansible playbooknya atau get fuck YAML. Nah, kita bisa lanjut ke langkah 1. Langkah 1 ini kita mulai dengan instalasi Ansible. Nah, saya sudah melakukan praktik ini sebelumnya. Jadi di sini saya menjelaskan aja apa saja yang akan diinstal. Nah, jadi pertama tuh kita akan menginstal Ansible-nya terlebih dahulu. Lalu library tambahan sesuai langkah pada modul yang digunakan. Nah, jadi di sini saya akan menginstal SSH Pass untuk login SSH menggunakan password, lalu akan menginstal Ansible via pip, lalu dan yang terakhir install collection yaitu Cisco IOS Ansible Netcommon Ansible Untils. Nah, ini menggunakan Ansible Galaxy.
Nah, setelah itu bisa mengecek untuk versi Ansible-nya. Nah, kita masuk ke sini, mungkin kita masuk ke tokernya. Kita karena saya sudah melakukan instalasi, jadi kita bisa coba lihat cek versinya aja ya. Ansible min version. Nah, di sini sudah ada ya untuk versi dari Ansible-nya sendiri. Dan kita lanjut ke langkah kedua. Di sini menyusun file inventory. Jadi sesuaikan atau buat ulang file inventory untuk digunakan dengan Ansible. Nah, pastikan pada file inventory terdapat group all dan terdapat subgroup untuk router maupun switch-nya. Oke, kita di sini sudah membuat inventory YAML-nya. Kita Ctrl C, kita get aja. Nah, jadi nah, ini adalah isi dari inventory YAML-nya. Nah, jadi di inventory YAML ini saya ini menambahkan grup utama yaitu all, lalu membuat subgroup yaitu router. Nih, itu adalah router dan di sini ada switch-nya. Nah, dan setiap router ini punya host sendiri dan switch juga punya host sendiri, dan R1 dan S1 itu adalah nama dari hostname-nya, nama dari perangkatnya. Nah, kemudian saya juga menambahkan di bagian Ansible ini, saya menambahkan IP dari masing-masing perangkatnya. Nah, jadi dengan inventory ini Ansible ini bisa membedakan target router dan target switch, jadi sesuai grup yang dipilih. Oke, kita sudah melakukan pada langkah kedua, lalu kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu langkah ketiga ini membuat playbook. Nah, di sini kita akan menguji koneksi ke perangkatnya terlebih dahulu. Kita uji perangkatnya. Untuk menguji perangkat kita bisa menggunakan perintah ini. Kita tunggu docker. Nah, kita masukkan. Oh, bakal salin ya. Oh. Copy. Nah, kita enter. Kita tunggu terlebih dahulu untuk hasil dari tes koneksinya. Kan tadi saya sudah menyiapkan file inventory YAML-nya tadi kan, dan saya juga sudah memasukkan host dari setiap device-nya. Nah, lalu di sini saya akan menguji koneksi dari dari filenya. Nah, dan perintahnya itu Ansible Ansible min i inventory YAML all min ping. Nah, jika berhasil dia akan muncul tanda sukses dan outputnya pingpong. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat ya hasilnya. Yang pertama ini ada sukses. Nah, lalu di sini ada output pingpong. Oke, jadi dia sudah berhasil. Ini di router 1, switch 1,
nanti switch 3, switch 4. Nah, ini switch 2-nya. Kenapa switch 2-nya nggak berurutan ya? Ada switch 2-nya, switch 5, dan switch 6-nya. Oke, nah jadi dari sini kita sudah tahu ya bahwa koneksi dari inventory YAML tadi sudah terkoneksi. Kita bisa lanjut ke tulis playbook di samping dan disimpan dalam file bernama get version YAML. Jalankan perintah dengan sini. Oke, kita ls terlebih dahulu. Namanya apa tadi namanya? Get version ya. Get version YAML. Kita get kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu membuat playbook. Nah, tadi kan kita sudah menguji koneksi perangkatnya kan, lalu kita tulis playbook di samping dan simpan dalam file bernama get version YAML. Oke, kita lanjut ke dockernya. Nano get version YAML. Kita lihat. Oh, nah ini kodenya harus dirubah dulu. Ini adalah kode yang saya gunakan untuk di langkah keempatnya. Untuk di langkah pertama kita belum memasukkannya ke dalam JSON. Di sini sudah menyimpan kodenya. Oke, bentar. Kita masukkan, kita kontrol. Oke, nah sudah tersimpan. Ini kita keluar dulu dari sini. Lalu oke, kita di sini saya sudah enter. Sebentar. Nah ya, di sini sudah membuat tadi playbooknya sudah saya buat. Nah, jadi kita coba buka dulu. Nah, jadi playbook ini menargetkan router dan switch. Nah, kemudian kita akan mengeksekusi perintah subversion. Nah, jadi di sini perintahnya akan disimpan dalam variabel register lalu akan ditempelkan dengan debug. Kita coba jalankan dulu ya. Nah, kalau udah berhasil seharusnya statusnya itu akan muncul oke. Oke, ini masih dalam proses running. Kita tunggu dulu sebentar. Lumayan lama juga ya runningnya ternyata. Kenapa nggak mau jalannya? Apa jaringannya jelek ya? Oh, nah nih dia sudah mulai jalan. Nah, di sini sudah mulai terlihat ya switch 1, switch 3. Ini nggak terlihat tidak berurutan ya di sini. Tapi di sini semua device-nya lengkap akan ditampilkan nantinya. Oke, kita tunggu dulu. Nah ya,
Nah, ini untuk perintah soft versionnya sudah oke semua dari router 1 sampai switch 1 sampai dengan switch 6. Di sini kita akan menampilkan bagian di sini tadi tuh menjalankan perintahnya sudah oke. Lalu akan menampilkan hasil dari soft versionnya. Di sini kita akan menunggu hasil tampilannya terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjut ke langkah berikutnya. Oke, kita tunggu dulu sebentar lagi mungkin. Nah, ini sudah proses ya. Nah, eh, kita lihat dari atas. Oh, oh, waduh. Oke, nah ini hasilnya sudah selesai ya. Di sini sudah sesuai. Sudah oke oke oke. Lalu nah, ini adalah hasil-hasil di atasnya ini ada switch 5, lalu ada switch 6 dan ada switch 2. Ini tidak berurutan ya, ternyata ada switch 1, switch 4, lalu ada switch 3-nya dan di atas ini router satunya. Oke. Kita lanjut ke langkah terakhir yaitu menampilkan get func atau informasi hmm, agar menjadi JSON. Kita masuk ke nanonya dulu. Kita kontrol K. Nah, lalu kita ke node lagi. Kita ambil kode bagian atas ini. Di sini untuk menampilkan JSON-nya ya. Kita simpan. Kini digeserin dulu. Ditutup dulu. Nah, lalu kita buka lagi. Oke, kita coba jalankan. Bismillah. Nah, seperti ini akan lama lagi proses runningnya. Nah, di sini ada play, ambil file perangkat lalu disimpan di JSON per device. Lalu di sini akan menampilkan hostname, interface, uptime, versi iOS dan lain-lainnya. Nah, jadi di sini kan saya ini menambahkan tags untuk mengambil Fox perangkat. Nah, jadi Fox ini berisi informasi penting seperti hostname, lalu daftar interface, uptime, dan versi iOS-nya. Jadi di sini menggunakan modul Cisco iOS Find untuk mengumpulkan data, lalu akan menampilkan ringkasan files menggunakan debug. Nah, dan terakhir akan menyimpan files tersebut ke file JSON di perangkatnya. Nanti bisa kita cek di ini LS nanti. Nah, di sini kan sudah ada ya di router satunya sudah oke, switch 2, switch 3, switch 4, switch 1, switch 5 dan switch 6. Di sini cuma switch 1 yang tidak berurutan ya. Malah nyempil di tengah. Kita tunggu dulu untuk running disimpan ke JSON-nya. Oke,
Nah, ini sudah mulai tersimpan tuh change switch 1, switch 4, switch 3, router 1, switch 2. Oke, nah ini sudah selesai ya untuk ininya. Nah, terlihat ini change semua perubahan itu disimpan, lalu replay recapnya, ini ada hasil-hasilnya. Nah, kita ls. Nah, di sini sudah ada ya fang router 1. Kita coba baca yang router satunya. Kita enter, kita get. Nah, di sini kita lihat ya, kita banyak juga isinya. Nah, di sini tuh, nah informasinya ini kan ada hostname-nya, habis itu ada beberapa informasi lainnya, bandwidth, IP-nya kosong. Ini ada versionnya, daytime, times. Kita coba yang switch 4-nya. Enter. Nah, di sini juga kita balik atas. Nah, yaps. Nih, ini adalah isi dari fungsi yang berisi informasi dari switch-nya. Media type-nya, oke. Nah, oke, jadi di sini saya sudah melakukan semuanya ya, mulai dari langkah 1, yaitu kita mulai menginstal terlebih dahulu apa yang dibutuhkan. Nah, lalu kita menyusun file inventory-nya tadi yang saya jelaskan tadi seperti group all. Nah, group all itu berisi children, lalu berisi device-nya yaitu baik router, switch, lalu berisi hostname-nya. Lalu di sini kita membuat playbook. Nah, sebelum masuk kita mencoba uji koneksi dulu Ansible inventory YAML all min ping. Apakah dia ini bisa connect ke dari Docker ini bisa connect ke perangkat-perangkat yang tersambung. Nah, lalu ada kita membuat playbook. Nah, di sini untuk melihat fungsi menjalankan modul untuk mengeksekusi soft versionnya. Oke, lalu yang di langkah keempat ini kan kita hanya menambahkan agar di langkah keempat ini kita bisa menyimpan informasi interface, hostname, uptime, versi iOS-nya ke dalam file JSON, yaitu dengan judul funcs switch 1 JSON yang sudah saya buka tadi. Oke, mungkin hanya segitu saja yang bisa saya jelaskan. Jika banyak kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.